وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه أما بعد. أما بعد Alhamdulillah, ma'asyiral ikhwah wal akhwat fillah rahimakumullah. Kita bertemu kembali di majelis ilmu pada malam hari ini, hari Rabu malam, dalam pembahasan kitab At-Tauhid tulisan Syekh Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Ya, di pertemuan yang lalu telah kita bahas muqaddimah, pembukaan dari kajian ini. Dan telah kita jelaskan bahwa buku yang kita jadikan rujukan adalah Matan Kitab Tauhid tulisan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Adapun penjelasannya nanti kita akan lihat. Banyak ikhwan yang mengusulkan memakai kitab Fathul Majid, syarah kitab Tauhid. Ada juga yang mengusulkan pada kitab At-Tamhid. Nanti kelihatannya kita akan lihat yang paling mudah untuk kita baca, itu yang kita akan jadikan sebagai buku pegangan kita, insyaallah. Alhamdulillah, kitab Tauhid adalah kitab yang sangat penting, perlu untuk kita bahas dan kita kaji, sekedar untuk kita ulangi saja agar kita bisa memahami poin-poin pembahasannya. Ini sudah merupakan ilmu yang sangat agung, ilmu yang sangat besar manfaatnya dalam Islam. Jadi setelah di kajian-kajian tafsir, kajian tentang iman, kita mengkaji atau membahas tentang sebab-sebab yang menumbuhkan iman di hati, kita merenungkan ayat-ayat Al-Quran untuk membersihkan hati. Berarti setelah itu kita harus memulai mengisi hati kita dengan kebaikan. Dimulai dari kebaikan yang terbesar, yaitu mengenal Tauhid, meyakininya dalam hati dan mengamalkannya dalam kehidupan. Makanya pelajaran tentang Tauhid, apalagi Tauhid Al-Uluhiyah, Tauhidul Ibadah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam beribadah, yang menjadi fokus utama, inti utama pembahasan dalam kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Ini merupakan pelajaran yang sangat penting untuk kita jadikan hati kita diisi dengannya dan didominasi oleh kebaikan besar ini. Barakallahu fikum. Kita akan mulai membaca dari awal. Isi dari kitab ini penjelasan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Kemudian kita akan terangkan dengan ringkas dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan di pertemuan berikutnya kita bisa membaca syarah dari salah satu kitab yang telah ditulis oleh para ulama dalam masalah ini. Barakallahu fikum. Mujahid, mau baca? Baca matanya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, alhamdulillah
وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم. Kitab Tauhid. Ada alhamdulillah dan sallallahu alaihi wasallam. Nah, terus baik. وقال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقوله قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن هي يبلغ أشده حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. قال ابن مسعود Hasbuk. Itu yang membaca itu tamhid ya? Bukan tamhid. Tamhid? Yang dimatanya kitab tamhid tidak sampai selengkap itu dan disebutkan semua ayatnya. Baik, mungkin dia menambahkan gitu ya. Oke, labas. Kitab Tauhid. Qala Allah Ta'ala wa qawlihi Ta'ala dan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku semata-mata. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tidak mencantumkan khutbah muqaddimah, kata pengantar dalam bukunya ini. Ini berbeda dengan metode yang ditempuh oleh kebanyakan para ulama ketika menulis buku atau menulis kitab-kitab Islam, baik dalam masalah akidah, baik dalam masalah ibadah ataupun fikih maupun yang lain. Mereka selalu mencantumkan muqaddimah, kata pengantar untuk menjelaskan tujuannya buku ini ditulis, apa metode yang dia tempuh dalam menulis buku ini, untuk menjelaskan misalnya ada hal-hal yang merupakan kekhususan dalam metodenya yang tidak ditempuh ulama yang lain supaya orang tidak bingung nantinya. Sekarang pertanyaannya, kenapa beliau menyelisih kebiasaan para ulama tersebut? Kenapa beliau menyelisih kebiasaan para ulama yang selalu memulai sebelum menjelaskan mesti dengan muqaddimah, kata pengantar? Apa jawabannya? Kemarin saya sudah isyaratkan waktu menyebutkan di pengajian pekan lalu. Waktu kita sebutkan muqaddimah kajian ini pekan lalu, saya mengisyaratkan bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam menyusun kitab ini mengikuti metodenya Imam siapa? Imam siapa? Imam masjid? Imam Bukhari. Yaitu dari awal kitab tanpa penjelasan apa-apa langsung yang dibawakan Al-Quran. Kalau Imam Bukhari langsung dibawakan hadis innamal a'malu binniyat.
Sesungguhnya amal tergantung dari niatnya. Nah, para ulama berusaha untuk mendudukan kenapa mereka Imam atau Syekh Muhammad Abdul Wahab, Imam Bukhari sebelumnya menempuh metode ini. Tentu mereka tidak disalahkan dalam masalah ini, bahkan dipuji dengan perbuatannya, yaitu berhubungan dengan adab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Imam Muhammad bin Abdul Wahab ketika menulis kitab ini menjelaskan masalah apa? Masalah apa? Tauhid. Masalah tauhid. Apa itu tauhid? Apa kedudukannya dalam agama? Paling penting sekali, puncak dari keimanan, perkara yang paling dasar, landasan utama. Sebutkan semua. Baik. Penjelasan tentang hal ini itu diterangkan dalam Al-Quran dengan sangat jelas dan gamblang. Makanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tidak ingin memberikan muqaddimah karena cukup dengan Al-Quran yang menjelaskan perkara yang gamblang ini, yang paling penting dalam kehidupan manusia ini. Cukup dengan ayat-ayat Al-Quran. Tidak ada lagi yang lebih indah penjelasannya dibandingkan Al-Quran. Makanya beliau tidak ingin mendahului Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. La tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului di depan Allah dan Rasulnya. Dia tidak ingin mendahulukan ucapannya, langsung dibawakan adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa kitab tauhid adalah ringkasan dari Sahih Bukhari. Imam Bukhari ketika menyebutkan kitabnya, ya langsung menyebutkan sabda Rasulullah SAW, yaitu hadisnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu yang terkenal, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal tergantung dari niatnya, dan sesungguhnya masing-masing manusia mendapatkan sesuai dengan apa yang diniatkannya. Karena beliau ingin jadikan Al-Quran sebagai pembuka, Imam Bukhari ingin jadikan hadis sebagai pembuka. Oh, kitabnya kitab sunnah, kitab tentang hadis-hadis yang sahih. Wajar kalau pembukaannya adalah langsung hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah metode yang ingin ditempuh oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam masalah ini. Baik, kitab tauhid. Apa artinya tauhid? Secara bahasa artinya Mengisahkan Allah. masdar dari wahada yuwahidu tauhidan. Artinya menjadikan satu. Dalam bahasa kita mengesahkan, menunggalkan atau mengkhususkan, yakni menjadikan satu. Menjadikan satu. Dalam syariat, penggunaan kata-kata tauhid itu didapatkan, tapi sedikit. Hadisnya Mu'adz bin Jabal yang terkenal yang kemarin kita baca dalam kitab Sahih Muslim, ketika beliau diutus ke mana? Ke Kendari, ke Yaman, ya? Bukan Kendari, ke Yaman. Diutus oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada beliau, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah. Kamu akan mendatangi kaum ahlil kitab, maka jadikanlah yang pertama kali kamu serukan kepada mereka adalah syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tidak ada sembahan yang benar selain Allah, dan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Di dalam riwayat lain disebutkan ila ayyuwahidullah, jadikanlah seruan kamu yang pertama kali kepada mereka agar mereka mentauhidkan Allah. Jadi yuwahidullah artinya mentauhidkan. Ini penyebutan yang menunjukkan istilah tauhid
Itu istilah yang dikenal dalam Islam. Dan ini menunjukkan bahwasanya tauhid itu tafsirnya adalah dua kalimat syahadat. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Kalimat tauhid yang artinya mentauhidkan, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah dan mengkhususkan mengesahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam ittiba, hanya mengikuti petunjuk dan contoh yang beliau praktekkan dalam beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah tauhid. Nah, dalil yang dibawakan pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala surat Adz-Dzariyat ayat ke-56. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku semata-mata. Disebutkan dalam tafsir, ya, tafsir Ibnu Katsir dan yang lainnya. Illa liwahidun, kecuali agar mereka mentauhidkan aku semata-mata. Ya'budun artinya beribadah kepadaku semata-mata, yaitu mentauhidkanku. Makanya ketika kita membahas mengenai masalah tauhid, kita mengenal istilah yang disebut oleh para ulama. Dalam tauhid itu ada pembagian tauhid menjadi 3. Ada juga yang menyebutkan tauhid itu dibagi menjadi 2. Kalau yang menyebutkan menjadi 3, apa itu yang 3 macam tauhid? Yang pertama, Rububiyah. tauhid rububiyah. Yang kedua, Uluhiyah. tauhid uluhiyah. Yang ketiga, Asma wa sifat. tauhidul asma wa sifat. Tauhid rububiyah apa artinya? Mengesahkan atau menunggalkan Allah dalam perbuatan-perbuatannya. Apa itu perbuatan Allah? Menciptakan, mengatur alam semesta beserta isinya, terus memberi rezeki, mematikan, menghidupkan, terus mendatangkan kebaikan, mencegah dari kemudaratan, menurunkan hujan, dan semua perbuatan-perbuatan yang merupakan sifat rububiyahnya. Kita harus meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Esa dalam perbuatan-perbuatan tersebut. Tidak ada sekutu baginya. Itu artinya rububiyah. Makanya Ar-Rabb itu artinya mencakup semua makna rububiyah. Itulah sebabnya saya sudah pernah jelaskan kenapa nama Allah Ar-Rabb itu termasuk nama Allah yang merupakan induk dari semua nama-nama Allah yang Maha Indah lainnya. Ada 3 induknya Asmaul Husna. Antum masih ingat apa itu? 3 nama Allah yang merupakan induknya semua nama-nama Allah. Apa? Allah yang pertama, yang kedua Ar-Rabb, yang ketiga Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Ini 3 yang mencakup, yang kandungannya meliputi semua nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Indah lainnya. Makanya rububiyah ini telah dijelaskan oleh para ulama dengan panjang lebar. Meskipun kesyirikan dalam masalah ini ya mungkin tidak begitu nampak, tetapi terjadi. Kalau kita bahas rincian dari rububiyah, perbuatan Allah Subhanahu wa taala, kita mendapati orang-orang yang tersesat meyakini ada sebagian makhluk yang bisa punya pengaturan di alam semesta. Ya, ada istilah-istilah seperti orang-orang mengatakan al-aqtab atau kutub. Wali-wali tertentu yang mencapai derajat kutub ini bisa mengatur sesuatu di alam semesta. Ta'ala Allahu an dzalika 'uluwan kabir. Wallahi ini merupakan perbuatan syirik besar. Melanggar dalam tauhid rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Baik, itulah tauhid rububiyah. Yang kedua, tauhid
al-uluhiyah atau ilahiyah. Diambil dari kata-kata dalam bahasa Arab alihaya lahu, uluhan atau ilahan. Al-ilah artinya al-ma'bud bihaq, yang disembah dengan benar. Jadi tauhid uluhiyah artinya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam perbuatan makhluk yang berhubungan dengan penghambaan diri kepada Allah, lahir dan batin. Jadi semua bentuk peribadatan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Makanya nama Allah, lafzul jalalah Allah, itu diartikan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu dalam tafsir Ibnu Jarir At-Tabari. Allah artinya adalah dzul uluhiyati wal ubudiyati ala khalqihi ajmain. Dialah yang memiliki hak untuk diibadahi, memiliki hak uluhiyah untuk disembah semata-mata oleh semua makhluknya. Itu hak Allah Subhanahu wa taala. Makanya pelanggaran dalam hal ini merupakan pelanggaran yang terbesar. Itulah sebabnya kenapa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menulis kitab ini, Kitab Tauhid, karena melihat pelanggaran dalam tauhid uluhiyah di masanya itu sangat banyak dan berbagai macam bentuknya. Antum tahu penyimpangan tauhid dalam hal doa saja itu sangat banyak bentuknya. Makanya saya pernah jelaskan, dan ini kata para ulama, di dalam Al-Quran tidak ada satu perbuatan syirik atau menyekutukan Allah yang lebih banyak diingatkan keburukannya, bermacam-macam peringatan keras tentangnya, larangannya, melebihi dari syirik dalam hal berdoa. Baik itu bertawasul kepada orang mati, menjadikan perantara dalam berdoa, atau menyerahkannya kepada selain Allah, istighatsah atau yang lainnya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini paling banyak penyebutannya adalah dalam hal yang berhubungan dengan kesyirikan dalam hal berdoa yang harusnya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Kita perhatikan Syekh Muhammad Abdul Wahab menulis buku ini sesuai dengan kebutuhan di zamannya. Makanya tidak salah, misalnya kenapa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala waktu menulis kitab Al-Aqidatul Wasithiyah fokusnya kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah. Nanti kita akan bahas. Pembahasan dalam buku ini itu titik beratnya paling banyak mengupas masalah tauhid uluhiyah, ibadah, penyimpangan-penyimpangannya, syirik besar, syirik kecil. Ada disinggung sedikit tentang tauhid asma wa sifat, tapi sedikit. Tauhid rububiyah hampir-hampir tidak disebutkan dalam pembahasan, karena beliau menganggap ini telah dibahas oleh para ulama yang lainnya. Dan beliau menitik beratkan pembahasan kepada apa? Hajat, kebutuhan orang di zamannya. Para ulama itu ketika menulis buku mempertimbangkan hajat, karena mereka menulis bukan cuma sekedar pengen menulis, tapi tujuannya berdakwah. Apa yang tidak bisa dijangkau dengan ucapannya, dia tuliskan buku supaya apa? Ketika dia mati, buku ini akan terus dibaca oleh orang. Dakwanya akan sampai kepada generasi yang dia tidak bisa bertemu dengan mereka. Subhanallah, mulianya tujuan mereka. Jadi mereka menulis bukan sekedar hobi nulis, lagi banyak bahan, tapi karena orang butuh dan dia ingin berdakwah. Ini manfaatnya menulis dengan tujuan seperti ini. Makanya mereka adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menulis untuk tujuan atau niat yang ikhlas, mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala, ya. Tentu wala nuzaki 'alallahi ahadan, kita tidak menganggap suci seorang di hadapan Allah. Buktinya, bukti keikhlasan mereka kata para ulama,
adalah buku-buku mereka yang tersebar dan diterima di masyarakat. Seperti waktu Syekh Utsaimin rahimahullah taala menjelaskan tentang kitab Riyadhus Shalihin atau Arba'in Nawawiyah. Buku ini di setiap masjid kita dapati ada. Dibahas di mana-mana. Yang menjelaskannya tidak terhitung jumlahnya. Sama kitab tauhid. Diterima, dipelajari oleh para penuntut ilmu, dikaji, bahkan dihafalkan. Bayangkan orangnya sudah meninggal dunia, tapi ilmunya masih hidup. Karena mereka menulis tujuannya untuk memuliakan agama, menyelamatkan diri. Salah seorang ulama salaf pernah ditanya, "Ma balu kalamu salafi anfa'u min kalamina?" Kenapa sih ucapannya ulama salaf itu lebih bermanfaat dibandingkan ucapan kita? Ucapan orang belakangan itu panjang lebar, manfaatnya sedikit. Kalau ucapannya orang dulu sedikit, tapi Masya Allah menyentuh hati, merubah. Apa kata ulama ini? Li'annahum takallamu li'izzid-din wa najatin nufus wa ridha rahman wa nahnu natakallamu li'izzid nufus wa talabid dunya wa ridha khalq. Karena mereka itu berbicara untuk memuliakan agama, menyelamatkan diri sendiri dan mencari ridha Allah. Sementara orang belakangan berbicara untuk apa? Cari kemuliaan diri, pujian, popularitas diri, untuk mencari dunia dan mencari ridhonya makhluk. Beda hasilnya. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala dalam Tarikh Ad-Dimashq dibawakan oleh Imam Ibnu Asakir, ketika disampaikan kepada beliau buku-bukunya tersebar padahal beliau masih hidup. Kitab yang ditulisnya Al-Risalah, Al-Qum disebar di mana-mana, tersebar, disebarkan oleh murid-muridnya, diterima dan dipelajari oleh manusia. Apa kata beliau mendengarkan ini? Beliau mengatakan, "Lawadittu an ya'rifahu an-nasu duna an yunsaba ilayya harfun minhu." Sungguh saya ingin, saya suka manusia mengenal apa yang saya tulis dalam kitabku tersebut, tapi tidak perlu dinisbatkan kepadaku satu huruf pun darinya. Subhanallah, mereka menulis bukan untuk mencari kepentingan pribadi, tapi mereka berdakwah, menulis, menyampaikan ilmu dengan tujuan untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang menjadi sebab ilmu mereka tersebar. Ilmu mereka kemudian bertahan. Ya, karena segala sesuatu yang diniatkan untuk kebaikan, dia akan bertahan di muka bumi. Itulah yang bermanfaat. Fa'amma zabanu fayadhabu jufaa'a wa amma ma yanfa'un nasa fayamkuthu fil ardh. Adapun buih kelihatannya banyak, tapi dia akan hilang sebagai sesuatu yang tersia-sia, tidak ada manfaatnya. Sementara air yang jernih yang bermanfaat bagi manusia, inilah yang akan menetap di muka bumi. Jadi ketika beliau menulis ini sesuai dengan kondisi dan kebutuhan umat saat ini. Sama dengan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala menulis kitab Al-Aqidatul Wasithiyah karena penyimpangan tentang asma wa sifat di zamannya sangat besar dan sangat banyak. Sekarang pertanyaannya, mana yang paling penting di antara semua tauhid itu? Tauhid uluhiyah. Alasannya, Tauhid uluhiyah kaum musyrikin juga mengakui. kaum musyrikin juga mengakuinya, tapi tidak semua. Baik. Alasan lain? Karena batalnya Islam tidak, karena kalau tidak tauhid uluhiyah bukan batal Islam. Orang yang melanggar dalam tauhid uluhiyah bisa membatalkan keislamannya. Terus tauhid yang lain kalau melanggar batal apa tidak? Ada yang batal, ada yang tidak, gitu ya. Kalau uluhiyah dilanggar sudah pasti. Mantap. Ya dah. Kita akan tunggu nanti ujian menulis sebuah buku sesuai dengan kebutuhan. Barakallahu fiik. Ada jawaban lain?
Siapa yang bisa menjelaskan tentang hubungan dan keterikatan antara tiga tauhid ini? Kita memahami semua supaya sempurna tauhid mulia ini. Bagaimana hubungannya? Kenapa memahami asma wa sifat supaya sempurna tauhid uluhiyah kita? Jika kita mengenal Allah SWT semakin mencapai itu bahwa Allah SWT satu-satunya ilah sempurna. Hanya dia satu-satunya yang memiliki sifat uluhiyah dan rububiyah. Ya. Jadi ketiga tauhid ini memiliki hubungan yang sangat erat. Tidak bisa dipisahkan satu sama lainnya. Makanya ilah diterangkan oleh para ulama, ilah itu artinya ma'budun bil mahabbati wa ta'zim, yang disembah dengan cinta dan pengagungan. Orang yang menyembah Allah tidak ada cinta, tidak terima ibadahnya. Tidak ada pengagungan, tidak bermanfaat ibadahnya. Pengagungan dan cinta tidak akan mungkin timbul kalau orang tidak mengenal kesempurnaan sifat-sifat Allah. Makanya orang-orang musyrik mengakui rububiyah, tapi mereka tidak meyakininya dengan benar. Karena seandainya keyakinan mereka dengan rububiyah benar, pasti akan memotivasi mereka untuk beribadah kepada Allah. Di dunia ini saja manusia menggantungkan dirinya kepada sesuatu yang diyakini sesuatu itu bisa menimpakan bahaya, makanya dia berlindung dengan sesuatu itu atau takut yang berlebihan kepadanya. Itu manusia ketika menghadapi makhluk di dunia. Sehingga orang yang mengenal Allah dengan kebesarannya, keagungannya, kesempurnaan nama-nama dan sifat-sifatnya, pasti akan menjadikan tauhidnya sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hal beribadah dan menghambakan diri kepadanya. Makanya ketika tauhid ini saling berhubungan erat satu sama lainnya, masing-masing memiliki kedudukan yang menyempurnakan bagian dari tauhid yang lainnya. Nah, barakallahu fikum. Yang terakhir, macam tauhid yang ketiga adalah tauhid al-asma wa sifat. Tauhid tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Apa artinya? Meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Esa dalam semua nama-nama dan sifat-sifatnya. Tidak ada yang menyerupainya. Menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah sesuai yang ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quran dan oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadis yang sahih, tanpa menyerupakannya dengan makhluk, kemudian tanpa menolaknya, tanpa menyelewengkan maknanya, dan tanpa membagaimanakannya. Itu makna tauhid al-asma was sifat. Inilah pembagian tauhid yang terkenal di kalangan para ulama. Nah, sebagian ulama lain membagi tauhid dengan dua bagian saja. Kalau atau bukan kitab Fathul Majid disebutkan cuma dua bagian. Apa itu? Dua macam. Yang pertama apa? Tauhidul ma'rifati wal itsbat. Yang kedua, tauhidu at-talab atau al-qasad atau al-iradah wa talab. Cuma dua saja. Tauhid ma'rifah, mengenal dan menetapkan. Yang kedua, tauhid dalam hal kehendak dan tuntutan keinginan kita, dalam hal niat kita. Loh, kenapa ada pembagian yang dua? Meskipun jarang disebutkan, tapi ini disebutkan oleh para ulama. Ternyata tidak bertentangan dengan pembagian yang tiga tadi. Karena macam yang pertama, tauhid dalam hal mengenal dan menetapkan, ini mencakup apa? Rububiyah dan asma wa sifat. Coba antum lihat, tauhid asma wa sifat dan rububiyah itu banyak kemiripannya, iya kan? Perbuatan Allah. Apa hubungannya perbuatan Allah dengan sifat-sifat Allah? Perbuatan Allah tentu merupakan sifat-sifatnya. Menciptakan,
Itu merupakan sifat Allah atau bukan? Sifat, yaitu Al-Khalq ya, atau Al-Khaliq. Nama Allah Al-Khaliq, mengatur alam semesta, memberikan rezeki, menurunkan hujan, menghidupkan, mematikan, semua sifat Allah. Makanya ini dijadikan satu tauhid, yaitu mengenal dan menetapkan. Ini berhubungan dengan sifat-sifat kesempurnaan Allah. Yang kedua, tauhidul qasd wa talab. Tauhid dalam hal niat, tujuan kita beribadah, mengikhlaskan niat kita, ini namanya tauhid uluhiyah atau tauhidul ibadah. Istilah ini kita akan dapatkan disebutkan oleh sebagian para ulama dan tidak bertentangan dengan pembagian yang tiga. Yang jelas, ketiga macam tauhid ini antum perhatikan. Tauhid itu adalah inti dari iman. Baik. Sementara iman tempatnya di mana? Tempatnya di hati. Berarti kalau tauhid itu cuma diucapkan di lisan, tidak bersumber dari keyakinan hati, tidak akan mungkin sempurna. Inilah sebabnya kenapa kita harus belajar mengagungkan Allah, mengenal kebesaran dan keagungannya, supaya pengagungan itu bersumber dari hati, sehingga dengan sendirinya anggota badan akan tunduk kepada Allah. Makanya orang yang sempurna tauhidnya, sholatnya dia paling khusyuk, ibadahnya paling nikmat dirasakan, paling benci terhadap perbuatan syirik, bahkan segala sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mungkin orang mengaku bertauhid, dia melihat perbuatan maksiat, dia tenang-tenang saja. Loh, bagaimana? Tauhid itu konsekuensinya cinta kepada Allah, mengagungkan Allah. Masa orang mencintai Allah, mengagungkan Allah, dia tenang-tenang melihat perbuatan yang dibenci oleh Allah? Tidak mungkin. Coba antum lihat, dari sini kita pahami tauhid itu akan memperbaiki semua sisi kehidupan kita. Amar ma'ruf nahi mungkar kita lakukan dengan benar. Orang berbuat salah kita akan tegur dengan niat karena Allah. Kita akan semangat berdakwah, karena berdakwah itu mengajak manusia melakukan hal-hal yang dicintai oleh Allah. Orang yang bertauhid, dia mencintai, melihat manusia melakukan hal-hal yang dicintai oleh kekasihnya yang paling tinggi, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua akan menjadi baik, ibadahnya sendiri akan baik, dakwanya akan semangat, amar ma'ruf nahi mungkarnya juga akan dilaksanakan dengan benar. Ini konsekuensi tauhid yang benar. Makanya kenapa tauhid itu merupakan dakwah yang pertama, perhatian besar yang harus kita fokuskan semua tenaga kita, kegiatan kita, waktu kita untuk menyempurnakannya. Kenapa Al-Quran petunjuknya paling besar adalah untuk menetapkan masalah tauhid. Demikian pula hadis-hadis Rasulullah SAW. Kenapa tauhid merupakan kalimat pertama kali masuk dalam Islam, kemudian penutup dari hidup kita adalah ucapan dua kalimat syahadat. Maka akhiru kalami la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang di akhir hidupnya mengucapkan la ilaha illallah, kata para ulama, dan Muhammad Rasulullah, dua-duanya ya, maka dia akan masuk ke dalam surga. Baik. Pertama kali kita dibangkitkan di kuburan kita, yang ditanyakan oleh malaikat mungkar dan nakir adalah juga adalah intinya dua kalimat tauhid, iya kan? Siapa Rabbmu? Ini artinya siapa yang kamu sembah di dunia? Bagaimana tauhidmu di dunia? Yang kedua, siapa nabimu dan apa agamamu? Ini merupakan inti dari semua kehidupan di dunia, di akhirat. Kemudian kunci surga adalah kalimat tauhid. Ini pertanyaan yang ditanyakan oleh semua makhluk. Kemarin di kitab Ighathatul Lahfan kita baca penafsiran yang dinukil oleh Imam Ibnu Qayyim dari salah seorang ulama salaf. Ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Fa wa rabbika lanas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malun." Maka demi Allah, demi Rabbmu wahai Rasulullah, kami akan bertanya kepada manusia tentang apa yang mereka dulu kerjakan di dunia. Ulama salaf ini mengatakan kalimatani, ada dua kalimat, yus'alu anhumal awwaluna wal akhirun, yang ditanyakan tentangnya dari manusia yang paling pertama hidup sampai yang paling terakhir. Cuma dua kalimat inti, di dunia dan di akhirat.
dari orang yang pertama hidup sampai yang terakhir, jin dan manusia. 2 kalimat. Apa itu? Pertama, amma kanu ya'budun. Apa yang mereka sembah di dunia. Ini merupakan inti kalimat la ilaha illallah. Yang kedua apa? Bimadza ajabul mursalin. Bagaimana mereka menjawab seruan para nabi dan para rasul. Subhanallah. Jadi Islam itu hanya kembali kepada 2 kalimat syahadat. Tauhidkan Allah dalam beribadah, jauhi segala bentuk kesyirikan. Yang kedua, tauhidkan, tunggalkan Rasulullah SAW dalam ittiba, jauhi semua perbuatan bidah. Selesai masalah. Itulah inti keselamatan. Kita niatkan khusus ibadah untuk Allah. Cara pelaksanaannya juga khusus dari yang diturunkan oleh Allah, yang dipraktikkan oleh Nabi Muhammad SAW. Selesai masalah. Itulah intinya ibadah. Makanya orang yang belajar agama, mereka itu dekat sekali dengan pemahaman tauhid yang benar. Belajar iman, kemudian belajar hadis-hadis Rasulullah SAW. Wallahi, ini saya katakan berkali-kali, adalah kesempatan emas untuk memperbaiki akidah kita. Inilah yang nanti kita akan bawa untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar iman kita diteguhkan di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah." Allah akan meneguhkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Ucapan yang teguh artinya 2 kalimat syahadat. Diterangkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, dari Al-Bara ibn Azib radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal muslima idza su'ila fil qabri fayashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah." Seorang muslim ditanya di kuburannya oleh malaikat munkar dan nakir, dia cukup mempersaksikan 2 kalimat syahadat yang dipahami dan diamalkan dengan benar. Apa kata Nabi SAW? Fadzaka qawlu, inilah maksudnya kalimat yang teguh, ucapan yang teguh yang disebutkan dalam firman Allah, sebab keteguhan manusia di dunia dan di akhirat dalam surat Ibrahim tadi. Jadi pelajaran tauhid itu tidak main-main. Yang kita bawa dalam kehidupan, yang kita inginkan hidup kita ditutup dengannya. Pertanyaan pertama malaikat. Makanya ini sesuatu yang paling penting yang harus kita bawa dalam kehidupan kita. Nah, Syekh Muhammad Abdul Wahab fokus dalam pembahasan kitab tauhid ini, membahas tentang tauhid uluhiyah atau mengesahkan Allah dalam perbuatan manusia, itu dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu ibadah yang lahir maupun yang batin. Berikutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul untuk menyerukan kepada umatnya, an'ibudullah, hendaknya kalian beribadah kepada Allah semata-mata dan menjauhi taghut. Taghut artinya segala sesuatu yang disembah selain Allah. Jadi semua rasul ketika datang kepada umatnya, mereka menyerukan kepada umatnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata-mata. Ingat, para nabi dan para rasul tidak hanya mengatakan, "Woi, subhanallah," terus jadi kenalkan sama mereka siapa Allah. Tidak mungkin. Karena umatnya akan bertanya, siapa Allah? Kenapa kita harus sembah Dia? Ya, ingat, para nabi dan para rasul menjelaskan kepada umatnya tentang kesempurnaan sifat-sifat Allah, yang dengan itu Dia berhak untuk disembah satu-satunya. Makanya termasuk seruan yang disampaikan oleh para nabi dan para rasul adalah mengenalkan tentang Allah. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, ya,
dakwah para nabi dan para rasul itu mencakup 3 hal. 3 hal yang utama. Pertama, ta'rifuhum birrabbil mad'u ilaih, mengenalkan mereka kepada Allah yang manusia diajak untuk menyembahnya. Karena tidak akan mungkin orang bisa menyembah dia tidak kenal. Kenapa saya harus sembah Allah? Kalau dikenalkan Allah itu yang menciptakan kamu, yang memberikan rezeki kepadamu, Dia yang maha kuasa menimpakan apa saja keburukan kalau Dia menghendaki. Dia bisa melindungi kamu semata-mata. Oh, pantas saya menyembah kepada Dia semata-mata. Jadi dibuat hati manusia tergantung kepada Allah. Dan ini adalah fitrah manusia, yang dengan itu kemudian mereka akan beribadah kepadanya semata-mata. Itu yang pertama. Yang kedua, perkara yang kedua yang merupakan poros dakwah para nabi, ta'rifuhum bil tariqatil musilati ilaih, mengenalkan kepada mereka bagaimana cara ibadah supaya sampai kepada keridhaannya. Jadi para nabi tidak hanya mengatakan ibadah kepada Allah terus terserah kalian beribadah bagaimana. Tidak bisa, tidak benar, bertentangan dengan tauhid. Ajarkan ibadah itu begini caranya, karena ini yang diridhoi oleh Allah, ini yang dicintainya. Salat itu seperti ini caranya, puasa seperti ini, haji itu seperti ini, dan seterusnya. Dan yang ketiga, poros dakwah para nabi dan para rasul adalah, kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, ta'rifuhum bima lahum min al-thawabil jazil idza wasalu ilaihi fi dari karamati, mengenalkan kepada mereka balasan keutamaan yang akan mereka dapatkan ketika mereka telah mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala, yaitu balasan kesempurnaan di negeri kemuliaannya di surga, supaya mereka semangat. Jadi urutan ini menjadikan ibadah sempurna. Kenapa? Ketika dijelaskan tentang keindahan nama-nama Allah, kesempurnaan sifat-sifatnya, orang akan tertarik. Wah, Allah Maha Indah, saya ingin dekat dengannya. Bagaimana cara dekat? Para nabi jelaskan, cara dekat kepada Allah begini, ibadah itu begini, zikir itu begini caranya, baca Al-Quran itu begini, doa itu begini. Akhirnya mereka lakukan dekat dengan Allah. Setelah itu disebutkan balasannya di negeri kekal yang abadi. Di akhirat nanti kalian akan berjumpa dengan Allah. Makanya istiqomah di atas ibadah ini. Ada yang salah beristighfar, subhanallah. Ini poros dari dakwah para nabi dan para rasul alaihi wassalam, sehingga dengan ini tauhid di hati umat mereka sempurna. Makanya kalau kita ikuti metode seperti ini dalam belajar agama, dalam berdakwah, kita akan dapati orang-orang yang akan tunduk, bersemangat, berlomba-lomba dalam beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang disebutkan dalam firman Allah surat An-Nahl ayat 36. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul untuk menyerukan hendaknya kalian menyembah kepada Allah semata-mata dan jauhilah segala sesuatu yang disembah selain Allah. Makanya antum lihat dalam Al-Quran metode para nabi ketika mereka menjelaskan. Nabi Ibrahim ketika menegur bapaknya, kenapa kamu menyembah berhala yang tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat? Apa yang dia bisa berikan? Kenapa yang maha sempurna pendengarannya, penglihatannya kamu tidak sembah? Mereka ingin mati. Kenapa disembah yang bisa mati? Sementara Allah Subhanahu wa taala yang maha hidup. Subhanallah. Metode para nabi dalam menjelaskan, membantah penyimpangan syirik di kalangan umatnya dengan menjelaskan kesempurnaan sifat-sifat Allah, agar mereka tahu yang berhak diibadai semata-mata cuma yang sempurna sifat-sifatnya, sempurna perbuatan-perbuatannya. Barakallahu fikum. Ya, kita cukupkan sampai 2 ayat ini. Rupanya suara anak sedang robek. Perlu dicaskan lagi. Ya, barakallahu fikum, kita cukupkan. Mungkin antum ada yang ingin bertanya. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Fadhil, ada pertanyaan? Kalau disebutkan jangan disebutkan Quraisy,
pun mereka menisbatkannya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Cuma tentu saja orang-orang musyrik, pengakuan mereka terhadap rububiyah itu sebuah pengakuan yang tidak sampai keyakinan dalam hati. Karena secara tabiat manusia, kalau dia meyakini Allah Subhanahu wa taala rezeki semata-mata, kenapa dia jadi kepada yang lain? Jadi keyakinannya tidak kuat. Ya, akibat dari mereka tidak mempelajari petunjuk Allah Subhanahu wa taala yang menjadi sebab kuatnya keyakinan dalam diri kita. Cuma yang jelas apa yang Anda sebutkan tadi, kesyirikan yang terjadi zaman sekarang itu lebih macam-macam, lebih banyak bentuknya, itu betul. Seperti yang diterangkan oleh para ulama, sampai saat ini perbuatan syirik dalam hal rububiyah saja banyak dilakukan oleh sebagian orang yang menisbatkan diri kepada Islam. Nah, ada yang lain? Ketahui mereka ibadah atau sholat, tapi ketika misalnya dia pernah melakukan beberapa perbuatan yang kita belajar tentang mengetahui bahwasanya perbuatan itu termasuk menyebabkan merupakan cabang dari kesyirikan. Apakah bolehkah kita perbuatan mereka dengan kebaikan? Siapa itu? Orang tua misalnya atau keluarga aja. Terus yang kedua, Ustaz, bagaimana mengaplikasikan nilai tauhid dalam kehidupan sehari-hari sekarang kita berjumpa musibah kebaikan cepat kita bersyukur mengucapkan alhamdulillah, tapi kalau kita musibah dalam pekerjaan dalam kehidupan sehari-hari kita sering berkeluh kesah, sering menyalahkan orang lain. Ya, barakallahu fikum. Ya, kondisi yang menimpa orang-orang tua kita yang terdahulu sehingga mereka masih melakukan hal-hal yang ternyata setelah kita pelajari itu termasuk dari sebab-sebab atau hal-hal yang ya merupakan cabang-cabang kesyirikan. Ini perlu ditinjau kembali. Ya, maksudnya itu perkara seperti nanti ada pembagian syirik, kan ada syirkul khafi ya, syirik yang tersembunyi. Itu juga dibagi oleh para ulama. Syirik besar itu ada yang tersembunyi, ada yang jelas. Syirik kecil itu ada yang tersembunyi, ada yang jelas. Nah, di sini perlu dilihat kembali kalau itu merupakan perkara yang tersebar di masyarakat tentang itu adalah kesyirikan misalnya, terus mereka lakukan, kita katakan mungkin ini sudah jelas sampai hujah kepada mereka. Tapi kalau itu merupakan perkara yang belum sampai dalil kepada mereka atau mereka kena syubhat dalam masalah ini, ada orang yang dianggap ulama membolehkan atau bahkan melakukan, kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni mereka. Ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita menghukumi mereka hukum asalnya adalah cinta kepada Allah, tapi mereka terjerumus dalam masalah ini. Semoga ini merupakan perbuatan yang mereka lakukan karena kebutuhan, dan semoga Allah memberikan mereka uzur karena kejahilannya. Nah, kemudian yang kedua, masalah menerapkan tauhid dalam kehidupan sehari-hari. Untuk bersyukur ketika mendapatkan nikmat itu mungkin masih bisa kita lakukan, tapi bersabar. Saya sudah katakan tadi, itulah sebabnya kenapa tauhid itu bukan hanya teori, tapi dari dasar hati. Saya ingat saya pernah contohkan di hadapan antum tentang satu kejadian yang terjadi di Jamiah Islamiyah Madinah, di kampus Universitas Islam Madinah. Ketika ujian penerimaan S2, memang ujiannya agak berat dan yang diseleksi sedikit. Paling-paling dari 1000 orang mungkin 10 orang yang diterima. Sehingga orang yang paling pintar pun kadang-kadang karena dia salah jawab, ya Allah menakdirkan dia tidak diterima. Ada yang tidak menarik di Fakultas Dakwah dan Usuluddin, Fakultas Akidah. Tentu mereka belajar di tauhid. Mereka menghafalkan dalil tauhid, masalah iman kepada takdir, masalah bersangka baik kepada Allah, tauhid uluhiyah, asma wa sifat, rububiyah, belajar. Hafal semua. Masuklah ujian. Memang yang diterima sedikit, pertimbangannya banyak.
Di samping nilainya, dipertimbangkan negaranya. Kalau negaranya sudah banyak yang keterima, maka diutamakan dari negara-negara yang sedikit. Begitu banyak pertimbangan. Muncul pengumuman banyak yang tidak lulus. Di antara banyak yang pintar-pintar sudah hafal semua. Subhanallah, yang tidak lulus ini stres. Masuk kamar mengunci diri. Padahal yang mereka tadi pelajari apa? Tentang buah iman kepada takdir, bersangka baik kepada Allah. Mereka hafal, dalilnya masih dihafal. Tapi praktiknya beda lagi. Jadi tidak sama. Orang bisa menghafal dalilnya, bisa menguasai. Ditanya lancar dia menjawabnya. Tapi ketika menimpa dirinya, ilmu di mana, amal di mana. Itulah keadaan yang saya katakan. Jadi tauhid itu adalah merasuk ke dalam hati yang kemudian akan mempengaruhi anggota badan. Karena hati itu kalau baik akan baik semua anggota badan. Tapi kalau sekedar nampak pada lisan atau terlihat zahir, belum tentu bersumber dari hati. Ini yang akan memperdaya manusia. Nauzubillah min dzalik. Makanya kenapa saya katakan orang belajar tauhid pada saat yang bersamaan dia perlu melakukan pembersihan hati. Belajar tentang iman untuk menumbuhkan keimanan dalam hatinya supaya ketika ilmu tauhid dia bahas itu akan masuk ke dalam hati sehingga membentuk kepribadiannya, menjadikannya dia mudah insya Allah mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Barakallahu fiik. Nah, Masih bisa kita samakan, taruhlah orang-orang tua kita dahulu itu seperti keadaannya orang yang mungkin kena syubhat atau menyusahkan dakwah. Itu bisa kita samakan posisinya mereka ini dengan ada yang dikisahkan dalam hadis itu orang yang berpesan kepada keluarganya kalau dia mati di batu. Bisa saja kemudian iya, barakallahu fiik. Memastikan tidak bisa. Berharap bisa. Tidak boleh kita memastikan sesuatu yang belum jelas. Bisa jadi mereka sudah sampai ujung, bisa jadi tidak. Cuma kita berharap. Makanya tidak ada yang kita pastikan. Kita berharap seperti itu. Orang yang disebutkan oleh beliau adalah orang yang meninggal, kemudian dia memerintahkan kepada keluarganya untuk dibakar, kemudian dilemparkan di lautan. Tentu dia meragukan Allah bisa mengumpulkan dia. Tapi karena rasa takutnya Allah mengampuni dosanya tadi, padahal dia meragukan kekuasaan Allah. Dibakar bagaimanapun kan Allah Maha Kuasa mengumpulkan. Tapi yang mendorong dia ini karena rasa takutnya, makanya Allah mengampuni dia. Kita berharap karena kejahilan seperti ini, orang-orang tua kita yang terdahulu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya kita cukupkan ya. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.